alhamdulillah kabarnya baik-baik saja. Terima kasih sebelumnya Pak Taufik sudah melaksanakan dengan melakukan kegiatan supervisi akademik. Di sini saya bukan menilai Bapak ketika mengajar, tapi kita sama-sama belajar untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran pada kegiatan kita sekarang berada pada pra meningkatkan kualitas pembelajaran. Pada kegiatan ini kita sering berada pada pra observasi. Sebelum kita melaksanakan ke tahap observasi, apakah bisa kita mulai kegiatan kita pada pagi ini, Pak? Iya Pak Haji, siap, bisa kita mulai sekarang. Iya. Bapak Taufik, kira-kira tujuan apa atau harapan apa yang ingin Bapak harapkan dalam pembicaraan pra-observasi kita hari ini? Jadi harapan saya pada observasi kali ini, saya ingin menambah wawasan dan bisa bertukar pikiran dengan Bapak Haji. Jadi Pak Taufik ingin menambah wawasan dan bertukar pikiran. Memang kita harus saling berkolaborasi dengan rekan sejawat, baik Bapak Taufik mengajar di kelas berapa dan materi apa yang akan Bapak Taufik ajarkan. Jadi untuk kali ini Pak Haji, nanti saya mengajar di kelas 3 dan materi nanti yang akan saya ajarkan adalah PPKN. Ya. Pak Taufik ingin mengajar mata pelajaran di kelas 3, materi makanan dan makan dan dimakan. Nah, apa tujuan pembelajaran dan materi yang akan Bapak sampaikan? Jadi nanti untuk di kelas 3 ini masih menggunakan kurikulum 13 dikali. Jadi masih ada keterkaitan antara PPKN dan juga dengan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Intinya di sini saya nantinya untuk di pelajaran PPKN saya ingin menegaskan yaitu tentang pengenalan sila-sila Pancasila kepada anak-anak di sini. Dari tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan, persiapan apa yang akan Bapak siapkan untuk kegiatan pembelajaran agar berjalan dengan baik? Jadi nanti Pak, untuk persiapan saya mengajar, saya pastinya sudah mempunyai persiapan. Yang pertama adalah KTP, yang kedua adalah PPP, yang ketiga adalah alat peraga dan juga lembaga tugas siswa. Baik, Bapak Taufik sudah mempersiapkan semua termasuk modul ajar, baik bahan ajar, LKPD dan media ya Pak. Selanjutnya model dan metode apa yang akan Bapak terapkan pada pembelajaran tersebut? Untuk mode pembelajaran nanti saya menggunakan metode PJBL yang berpusat kepada anak didik supaya anak didik nantinya ini mengerti tentang sila-sila Pancasila dan juga arti makna dari lambang-lambang Pancasila. Pak Taufik akan menggunakan metode PJBL dan metode berdiferensiasi ya. Kalau boleh tahu untuk persiapan pembelajaran berdiferensiasi ini arah dan cakupan pemetaan berdasarkan apa ya Pak? Jadi untuk cakupan nanti Pak, untuk pemetaan ini berdasarkan untuk kesiapan siswa dan minat belajar siswa dan juga keinginan siswa ini memakai metode seperti apa atau gaya belajar siswa. Di sini kira-kira hambatan apa yang akan mungkin muncul ketika melaksanakan pembelajaran berdiferensiasinya? Jadi Pak, setiap anak ini memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Makanya saya ingin memahami karakter anak ini seperti apa sih yang mereka kurang pahami dan juga metode kedepannya nanti yang akan saya terapkan ini seperti apa. Ya, baik. Bagaimana solusi dari Bapak untuk mengatasi hal tersebut?
Solusinya nantinya saya akan mengelompokkan siswa saya sesuai dengan minat belajar siswa tersebut. Kira-kira ukuran keberhasilan dari yang ingin Bapak capai itu apa? Untuk ukuran yang ingin saya capai tadi, di sini saya ingin siswa saya memahami pembelajaran yang sudah saya berikan atau yang sudah saya lakukan dengan Baik, untuk kegiatan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan tadi, materi yang Bapak sampaikan itu, ya, kapan Bapak akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Untuk materi pembelajaran pada kali ini Bapak, insya Allah saya sudah menyiapkan perangkatnya dan besok pagi akan saya lakukan. Jadi Bapak akan melaksanakan pembelajaran besok pagi ya. Nah, arah pengembangan apa yang ingin Bapak capai? Jadi arah pengembangan yang ingin saya capai nantinya peserta didik ini mampu menjelaskan tentang makna-makna lambang yang ada di dalam tubuh Pancasila. Area pengembangan tersebut yang ingin Bapak capai ya. Untuk besok pagi bagian mana yang ingin saya bantu saat pembelajaran? Jadi besok Bapak, area yang ingin saya dibantu yaitu saat kegiatan inti. Baik, besok saya akan melaksanakan supervisi akademik di kelas Pak Taufik. Terima kasih Pak Taufik atas waktunya. Semoga besok pagi kegiatan pembelajaran yang Bapak laksanakan akan berjalan dengan lancar. Iya Pak, sama-sama. Saya juga berterima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktu dan siap untuk membantu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah. Semuanya sehat, semuanya bisa masuk sekolah untuk hari ini. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus sehat, untuk terus belajar. Nah, sekarang Pak Guru meminta tolong kepada kalian, coba cek teman sebangku kalian, apakah masuk? Untuk hari ini masuk semua ya? Alhamdulillah, untuk hari ini semuanya masuk. Nah, sebelum pelajaran dimulai, Pak Guru pengen kalian untuk menyanyi. Kira-kira hafal lagu Garuda Pancasila? Mas Adit hafal? Mas Revan? Mas Faiz? Mas Yusuf? Nah, semuanya hafal ya. Sekarang kita nyanyikan lagu kebangsaan kita yaitu Garuda Pancasila dengan semangat dan keras, ya, yang bagus. Nah, Pak Guru hitung sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang Pak Guru pengen bertanya, kita ini atau nama negara kita ini apa sih, Cak? Indonesia. Indonesia. Disebut juga NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan berlambang apa? Garuda, ya.
Jadi ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda atau kita sebut Garuda Pancasila. Karena apa? Karena di dalam burung Garuda ini ada simbol-simbol yang sangat bermakna atau mempunyai arti yang sangat bermakna sebagai landasan negara kita, negara Indonesia. Coba Pak Guru pengen tahu siapa yang hafal sila pertama dari Pancasila? Siapa? Coba Mas Adit, sila pertama apa Mas Adit? Bintang. Lambangnya bintang. Bunyinya apa? Tuhan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Tepuk tangan untuk Mas Adit. Sekarang yang kedua, Mbak Puan. Sama. Untuk yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang apa? Rantai, betul sekali. Untuk yang ketiga, siapa yang berani? Mas Faiz. Persatuan Indonesia. Dengan lambang apa? Pohon beringin. Nah, yang keempat siapa yang berani? Mas Yusuf apa namanya? Betul sekali. Sila keempat dari Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dengan lambang apa? Benteng atau kepala benteng. Yang kelima siapa yang berani? Apa? Betul sekali, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang didapatkan dengan apa itu? Padi dan kapan. Jadi anak-anak untuk hari ini kita akan mempelajari tentang simbol-simbol dari Pancasila. Coba kalian semuanya, kalian lihat yang ada di proyektor. Semuanya sudah lihat ya? Ya, simbol dan sila adalah lambang negara Garuda Pancasila. Jadi di dalam burung Garuda atau Pancasila ini ada simbol-simbolnya. Ada kepala benteng, ada rantai, ada bintang, ada pohon beringin, ada padi dan kapas. Untuk yang pertama adalah apa cahaya kita? Bintang dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan yang Maha Esa ini apa sih maknanya? Yang pertama yaitu kita berdoa dan bersyukur setiap hari. Sikap ini mencerminkan rasa syukur dan kesadaran akan keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Toleransi beragama. Karena apa? Di Indonesia kita itu punya beberapa agama yang dianut. Dan kita tidak boleh memaksakan sesuatu agama itu kepada orang lain dan diwajibkan untuk saling menghormati. Yang berikutnya yaitu dari simbol bintang ini yaitu mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, membantu sesama dalam kesulitan, menjaga lingkungan sebagai ciptaan Tuhan. Itu adalah makna-makna dari ketuhanan yang Maha Esa dan masih banyak lagi yang tidak bisa ditulis di dalam penjabaran pada pembelajaran hari ini. Ya, Mas Yusuf ya, Mas Eza ya. Selanjutnya, Mas Yusuf, Mas Eza, untuk yang kedua dilambangkan dengan apa? Rantai. Yang berbunyi apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini juga mempunyai makna. Yang pertama yaitu saling mencintai. Saling mencintai antar sesama, meningkatkan sikap tenggang rasa.
tenggang rasa ini mempunyai hati yang peduli terhadap sesama, meningkatkan sikap tidak semena-mena kepada orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, aktif dalam kegiatan kemanusiaan, berani dan dalam membela keadilan dan kebenaran. Ya, jadi untuk sila kedua ini adalah kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai. Ini maknanya ini juga apa? Apa juga maknanya? Di dalam rantai ini ada rantai-rantai yang disatukan, ya Mas Yusuf ya, Mas Yusuf. Ada rantai-rantai yang disatukan dengan erat. Rantai itu sangat kuat. Yang mananya apa? Kita akan kuat jika kita akan bersatu atau bersama-sama. Okay? Yang selanjutnya pohon beringin. Okay? Itu adalah sila ketiga yang berbunyi apa aja? Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin ini mempunyai daun yang lebat, daunnya banyak. Karena apa? Negara kita, negara NKRI mempunyai pulau-pulau yang sangat banyak, yang ribuan ya. Tetapi pulau-pulau itu walaupun terpisah dari pulau satu dan lainnya, terpisah oleh lautan, tetapi pulau-pulau itu tetap bersatu menjadi negara kerakyatan Republik Indonesia. Yang selanjutnya sila keempat dilambangkan dengan apa ya? Dengan kepala benteng. Kepala benteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini maknanya juga banyak sekali cahaya. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain yang berbeda. Jadi, kalau ada teman yang tidak sepemikiran dengan kita harus tetap menghargainya. Orang lagi musuhi, Mas Revan sama Mas Yusuf, pilih aku beda Pak, seneng aku beda, aku kudu musuhan Pak. Nah, itu tidak boleh ya. Terus selanjutnya mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Jadi di dalam mengambil keputusan, jika keputusan itu tidak bisa diambil kesepakatan, maka keputusan itu bisa juga menggunakan voting. Yang namanya voting itu apa sih Pak? Voting itu adalah suara terbanyak dari anggota musyawarah. Yang selanjutnya tadi sudah disampaikan Pak Guru, yaitu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dan menerima keputusan bersama. Jika kita sudah melaksanakan musyawarah, sudah diambil, ditetapkan keputusan secara bersama, kita harus melaksanakannya. Yang selanjutnya yaitu apa aja? Padi dan kapas. Coba sila kelima ini bunyinya seperti apa aja? Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Yang mempunyai makna apa? Yang pertama, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Setiap hari kita harus rukun, kita harus semangat, kita harus mempunyai sikap gotong royong, saling membantu antar sesama. Terus peduli terhadap penderitaan yang dialami orang lain. Okay? Jika ada teman yang susah, ya Mas Hadid,
Sebagai ketua kelas harus peduli, memimpin teman-temannya. Ini Mas Yusuf sakit, bagaimana sikap kita? Yuk kita berdonasi, mengumpulkan uang untuk membelikan vitamin, memberikan obat kepada Mas Yusuf. Jadi sikap itu harus kita junjung tinggi, sikap empati dengan dibantu oleh kita kelas, dan juga teman-teman yang lain. Yang selanjutnya yaitu peduli terhadap penderitaan yang dialami orang lain. Tadi sudah ya. Terus tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Kita sebagai manusia dilarang untuk merugikan orang lain ataupun menyakiti orang lain, ya, dilarang. Yang selanjutnya yaitu gemar melakukan perbuatan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial. Jadi suka, senang ya untuk mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial. Itulah tadi yaitu makna dari Pancasila, ya, makna dari Pancasila sebagai pandangan hidup kita sebagai warga negara Indonesia. Ya saja ya. Jadi Pak Guru pengen bertanya sekali lagi, Pancasila silanya ada berapa ya? 5. Coba sebutkan sila pertama. Nah, yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Jadi Pancasila itu silanya ada 5, ya, dengan makna-maknanya dan lambang-lambangnya. Yang pertama, sila pertama dilambangkan di bintang. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Sekarang anak-anak, pada pelajaran kali ini Pak Guru pengen merefleksikan bahwa kita mempelajari tentang simbol negara kita, negara Republik Indonesia, yaitu Garuda. Nah, di dalam burung Garuda itu ada sila-sila yang menjadi pandangan hidup kita sebagai warga negara. Nah, sekarang Pak Guru pengen membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, nantinya di dalam satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Sekarang saya bagi, semuanya dengarkan. Oke, 1, 2, 3, 4. Kelompok A. 1, 2, 3, 4. Kelompok B. 1, 2, 3, 4. Kelompok C. Nah, tugas kalian apa? Tugas kalian setiap kelompok nanti menulis Pancasila dan sila-silanya. Silanya ada berapa, Cak? 5. Ada kebenaran yang maha besar, ada kemanusiaan yang adil dan beradab, ada persatuan Indonesia, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalian tulis, ya. Pak, gambarnya bagaimana, Pak? Karena perintahnya hanya menulis saja, gambarnya tidak usah, untuk lambangnya itu tidak usah. Karena perintahnya hanya untuk menulis silanya saja. Untuk lambangnya nanti kita buat menjadi pekerjaan rumah untuk menggambar dari lambang-lambang sila Pancasila. Untuk tugas kelompok ini kalian hanya menyebutkan atau menulis 5 sila yang ada di dalam tubuh Pancasila. Sudah paham anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Nah, sekarang kalian menulis
sila pertama sampai kelima. Yuk silakan. Ya silakan ditulis ya. Kalian nanti kalau ada kesulitan boleh bertanya kepada Pak Guru. Ada siapa tadi yang mau tulis? Nih, silakan lewat sana ya. Nanti kalau tidak tahu boleh didiskusikan kepada kelompok pada anggotanya. Pak, aku lupa. Silakan diskusikan kepada teman kalian dalam satu kelompok. Misalkan kok tidak tahu lagi, boleh bertanya kepada Pak Guru. Saling bekerja sama dalam kelompok, ya. Jadi fungsi kelompok itu adalah bekerja sama. Coba Pak Guru tanya sekali lagi, perintahnya di dalam kelompok ini tugasnya apa? Menulis. Untuk lambang dari Pancasila nanti kita buat menjadi PR, ya. Oke, menjadi pekerjaan rumah. Anak-anak ada kesulitan? Tidak ada. Nah, anak-anak, karena ini waktunya sudah habis, sudah habis, maka nanti pekerjaannya dibuat PR. Nah, kalau tadi di dalam tugas kelompok hanya menulis, ya. Nah, sekarang PR-nya kita tambahin lagi, yaitu lambang dan silanya kita tulis, karena keterbatasan waktu, Pak Guru mohon maaf, waktunya terlalu singkat, nanti pekerjaan PR ini dikerjakan secara berkelompok di rumah, Sebelum pelajaran diakhiri, ada yang mau bertanya? Jadi untuk pembelajaran pada hari ini semuanya sudah paham? Semuanya sudah paham? Sudah mengerti atau sudah hafal sila yang ada di dalam Pancasila? Hafal ya? Dari sila pertama sampai kelima hafal? Sudah hafal. Alhamdulillah. Nah, sekarang karena pelajarannya sudah selesai, Pak Guru jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi pada pembelajaran kali ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pembelajaran pada pagi menjelang siang hari ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang Pak Taufik, bagaimana kabarnya ini? Selamat siang Pak Haji.
Untuk hari ini kabar saya baik saja, alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk keterangan pasca observasi akademik. Apa kita bisa mulai Pak? Iya Pak Haji, kita bisa dimulai sekarang. Apa yang Bapak harapkan dari perbincangan kita hari ini? Iya Pak Haji, yang saya harapkan dari perbincangan pada siang hari ini tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin siang. Oh, jadi Bapak ingin mengetahui kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Bagaimana perasaan Bapak ketika melaksanakan pembelajaran kemarin? Terima kasih Pak Haji. Untuk perasaan saya, ini sangat senang sekali karena melihat siswa ini sangat aktif untuk mengikuti pembelajaran PPKN dengan membuat diorama tentang lambang-lambang sila Pancasila. Baik, Bapak merasa senang dan siswa aktif ya. Dari perbincangan kita kemarin pra observasi dan sudah melakukan observasi, apakah sudah sesuai dengan rencana yang Bapak harapkan? Iya Bapak, saya melaksanakan pembelajaran sudah sesuai dengan rencana. Karena kemarin saya menggunakan seperti PowerPoint dan juga bahan untuk membuat proyek diorama tentang simbolis Pancasila yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga membuat peserta didik antusias mengikuti pembelajaran. Jadi Bapak sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana yang Bapak harapkan. Ya, siswa sudah membuat proyek diorama sesuai dengan pengelompokan siswa. Dan apakah murid-murid Bapak sudah mencapai tujuan pembelajaran yang Bapak harapkan? Iya Bapak, untuk secara keseluruhan peserta didik saya sudah mencapai tujuan pembelajaran yang saya sampaikan kemarin. Iya Bapak, untuk secara keseluruhan peserta didik saya sudah mencapai tujuan pembelajaran yang saya sampaikan kemarin. Tujuan pembelajaran yang sudah tercapai ya Pak. Nah, di sini apa yang Bapak rasakan? Apa sudah baik? Apa yang harus diperbaiki agar dapat meningkat, dan menurut Bapak hal apa yang dirasa kurang oleh Bapak? Iya Bapak, hal yang sudah baik yang sudah saya lakukan adalah menggunakan ilmu teknologi dalam pembelajaran, seperti menayangkan PowerPoint dalam menjelaskan materi, menayangkan video pembelajaran. Dan hal yang merasa kurang adalah saya masih belum sepenuhnya bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik. Jadi hal yang dirasa baik itu Bapak sudah menggunakan IT, dan pembelajaran hal yang kurang baik Bapak belum bisa sepenuhnya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki kekurangan tersebut? Iya Bapak, untuk strategi yang nantinya kedepannya saya lakukan, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan cara mengikuti pelatihan mandiri seperti platform Merdeka Mengajar dengan topik pembelajaran berdiferensiasi. Nah, cara Bapak dengan melaksanakan pelatihan mandiri di PMM, kapan Bapak akan melakukannya? Untuk pelatihan mandiri Bapak, nanti secepatnya akan saya laksanakan supaya dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik sesuai dengan kebutuhan peserta didik saya, dan juga melatih saya sebagai guru untuk mengetahui perbedaan respon belajar setiap peserta didik yang nantinya peserta didik merasa nyaman dalam proses pembelajaran tersebut.
Baik, dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru bisa mengenali kebutuhan para siswa yang berbeda-beda. Kemudian merancang metode ajar yang paling efektif bagi mereka. Adanya pembelajaran berdiferensiasi juga membantu guru mengatasi kesenjangan belajar serta memberikan dukungan yang tepat kepada setiap siswa, dan semoga pendidikan di sekolah kita bisa berjalan lebih maju. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatan hari ini. Iya, sama-sama Bapak. Saya juga berterima kasih atas kunjungan Bapak, supaya nantinya saya ke depannya lebih semangat lagi dalam meningkatkan kompetensi saya. Terima kasih. Pak Taufik, bagaimana kabarnya? Selamat siang juga Pak Haji. Alhamdulillah kabar saya baik. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk melakukan perbincangan pasca observasi supervisi akademik. Apa bisa kita mulai, Bapak? Siap, bisa dimulai Pak Haji. Apa yang Bapak harapkan dari perbincangan kita hari ini? Iya. Yang saya harapkan dari perbincangan pada siang kali ini, kita bisa sharing terkait dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Oh, jadi Bapak ingin mengetahui kekurangan dan kelebihan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kemarin. Bagaimana perasaan Bapak ketika melaksanakan pembelajaran kemarin? Untuk perasaan saya Pak Haji, saya merasa senang karena apa? Siswa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran IPAS sesuai dengan diorama rantai makanan. Berarti Bapak merasa senang dan siswa aktif ya. Dari perbincangan kita kemarin, pra observasi dan sudah melaksanakan observasi, apakah sudah sesuai dengan rencana yang Bapak harapkan? Sudah Bapak. Untuk kemarin, untuk pembelajaran itu sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan, karena saya menggunakan media seperti PowerPoint dan lain-lain, sehingga anak-anak ini sangat antusias untuk mengikuti dari pembelajaran yang dilakukan. Dan pembelajaran itu juga memuat beberapa proyek-proyek seperti proyek diorama makanan dan juga pembelajaran berdiferensi yang membuat anak didik sangat antusias untuk mengikuti. Jadi Bapak sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana yang Bapak harapkan, dan siswa sudah membuat proyek di mana sesuai dengan pengelompokan siswa. Apakah murid-murid Bapak sudah mencapai tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan? Iya Bapak, alhamdulillah untuk murid-murid sudah mencapai pembelajaran yang saya sampaikan, dan mereka juga sudah sangat mengerti dari tujuan pembelajaran yang telah diberikan. Tujuan pembelajaran sudah tercapai ya Bapak. Iya. Nah, di sini apa yang Bapak rasakan? Apa sudah baik atau apa yang perlu diperbaiki dan yang dapat ditingkatkan menurut hal apa yang Bapak rasa kurang? Untuk pembelajaran kali ini Pak Haji, saya merasa saya sudah sangat baik, tetapi nantinya tetap saya perlu suatu peningkatan dan ingin lebih baik lagi. Kenapa kok saya menyatakan ini sudah baik? Karena kemarin saya sudah menggunakan IT, ilmu teknologi dalam pembelajaran saya. Saya juga menayangkan PowerPoint dalam menjelaskan materi, menayangkan video-video pembelajaran, dan saya juga merasa enjoy dan senang dalam menyampaikan semua itu kepada anak-anak. Melaksanakan pembelajaran berdiferensi dengan seperti itu. Jadi hal yang dirasa baik Bapak itu sudah menggunakan IT dalam pembelajaran, dan hal yang kurang baik Ibu Bapak belum bisa sepenuhnya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Dan lalu strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki kekurangan tersebut? Gitu Pak. Saya menyadari saya memang banyak
kekurangan, tetapi saya tetap akan meningkatkan itu semua. Nah, strategi nantinya yang saya terapkan untuk pembelajaran berdiferensiasi ini dengan cara saya mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka. Jadi Bapak akan melaksanakan pelatihan mandiri di PMM. Kira-kira kapan Bapak melaksanakan kegiatan tersebut? Untuk pembelajaran ini, saya kira saya akan secepatnya untuk melakukan dan menerapkan pembelajaran berdiferensi ini dengan baik sesuai dengan kebutuhan peserta didik saya. Baik, dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru bisa mengenali kebutuhan para siswa yang berbeda. Kemudian merancang metode ajar yang paling efektif bagi mereka. Adanya pembelajaran berdiferensiasi juga membantu guru mengatasi kekurangan belajar serta memberikan dukungan yang tepat kepada siswa, dan semoga pendidikan di sekolah kita dapat lebih maju, dan terima kasih atas waktunya ya Pak. Iya, sama-sama.